Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan makalah upaya penuntasan kemiskinan di Pekalongan sebagai model pengembangan tanggung jawab sosial. Sebagai tugas hukum ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Dr. Samian SHMH yang beranggotakan di antara lain 1. Muhammad Solahuddin, 2. M. Fajrul Falah, 3. Alvaro Sosa Fernanda, 4. Angga Ardiansyah, 5. Iwan Rizky, 6. Fajrul Hidayat, 7. M. Riza Afrianto, 8. Gilang Syah Bagas, 9. M. Farhan Hafiz, 10. Yunidar Ajeng Pratiwi, 11. Nabila Titania. Dan materi akan disampaikan oleh Bang Solahuddin sebagai pembuka. Baik, terima kasih kepada Saudara Angga Ardiansyah. Kemudian dari tema yang telah diangkat, kemudian bisa diambil sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Pekalongan sebagai model pengembangan tanggung jawab sosial. Nah, dari rumusan masalah ini kemudian bisa ditarik beberapa tujuan pembahasan, yaitu yang pertama, mempelajari tentang upaya penurunan kemiskinan di Pekalongan. Yang kedua, supaya dapat mempersiapkan diri dengan adanya upaya penuntasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kota Pekalongan. Yang ketiga, yaitu agar bisa lebih memajukan kondisi masyarakat yang kurang mampu dengan adanya upaya penurunan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kota Pekalongan. Jadi dengan kita mengetahui upaya penurunan ini, kita juga bisa membantu masyarakat, menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa memperbaiki kondisi kemiskinan ataupun kondisi ekonomi dari keluarga masing-masing sehingga lebih baik dan maju. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Pekalongan sebagai model pengembangan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu melalui bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan cukup memuaskan. Penyaluran bantuan sosial tunai di Kota Batik ini cukup menggembirakan. Kemudian untuk bantuan pangan non tunai atau program sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054 KPM dan telah salur kepada 17.365 KPM. Penerima program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut dengan PKH sebanyak 3.438 KPM telah salur sebanyak 3.176, yaitu 92 atau 92,38%. Kemudian untuk bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054 KPM dan telah salur pada 17.356 KPM. Kemudian akan dilanjut oleh Saudara Iwan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Solahuddin. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan suatu proses memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Potensi batik di Indonesia dikhawatirkan akan terkikis tanpa adanya upaya pelestarian dan pengembangan. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produksi batik di Kampung Batik Pesindon, Kota Pekalongan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang pengentasan kemiskinan juga dari pemberdayaan usaha ekonomi makro dan kecil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meluncurkan sebuah upaya pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. UMKM merupakan penggerak penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Batik merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Kota Pekalongan yang sudah menjadi usaha turun-menurun keluarga. UKM batik ini
banyak menyerap jumlah tenaga kerja dalam keberlangsungan usahanya UKM batik juga tidak terlepas dari masalah. Kemudian dari makalah kita dapat kita simpulkan, yaitu kesimpulannya yaitu upaya penuntasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Pekalongan sebagai model pengembangan tanggung jawab sosial. Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Pada program ini mungkin cukup untuk sangat membantu beban pada masyarakat yang kurang mampu. Program ini dijalankan langsung oleh Kementerian Sosial Kota Pekalongan. Penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan cukup memuaskan. Itu adalah materi yang bisa kami sampaikan dan kemudian menutup Saudara Angga Ardiansyah. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.